Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 12, baik kelas 12 OTKP maupun kelas 12 TBSM. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat beriman kepada hari akhir ya, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang periode hari akhir ya. Bagi yang belum menyimak tentang periode hari akhir, silakan disimak dulu materinya. Kemudian ini lanjutannya ya, yaitu kita akan membahas tentang hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Jadi iman itu harus memenuhi 6 rukun ya. Pertama, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul, para Rasulnya Allah. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir ya. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir baik ataupun takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir ya. Jadi sudah sepatutnya gitu ya, kita harus mengimaninya, harus meyakininya gitu ya. Kita meyakini dengan lisan, kemudian perbuatan, dan diyakini oleh hati kita ya. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia baik maupun buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau kita yakin misalkan di dalam hutan itu ada singa gitu ya, maka kita tidak akan mau ya menghampiri singa itu, karena kita yakin gitu ya bahwa di dalam hutan itu ada singa gitu. Nah, begitupun dengan kita meyakini akan adanya hari akhir gitu ya. Dengan kita meyakini akan adanya hari akhir, maka sudah sepatutnya kita jadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena akan ada balasan ya di hari akhir nanti, balasan kebaikan selama di dunia maupun balasan perbuatan buruk kita selama di dunia gitu ya. Karena dunia sementara, akhirat selamanya gitu ya, kekal ya di akhirat nanti. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah gitu ya. Berikut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir ya, yakin akan adanya akhirat ya. Kemudian dalam percakapan Rasulullah dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, dan ihsan, beliau bersabda ketika ditanya tentang iman, qala antumina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sarihi. Rawahu Muslim ya, jadi riwayat Muslim. Artinya beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa
Meyakini hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Sedangkan dalam penggalan hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib, ya, salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut rukun iman, gitu ya. Jadi kalau rukun Islam itu ada 5, ya. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji, ya. Itu rukun Islam, ya. Kemudian rukun iman itu ada 6, gitu ya. Jadi kalau salah satu kita tidak yakini, maka gugur keimanan kita, gitu ya. Misalkan kita percaya adanya Allah, kita percaya dan yakin adanya kitab Allah, kita yakin dan percaya adanya Rasul Allah, kemudian kita yakin kepada qada dan qadar, tetapi tidak yakin dengan adanya hari kiamat, misalkan gitu ya, maka gugur keimanannya, gitu ya. Jadi harus memenuhi 6 rukun tersebut. Misalkan kita iman kepada Allah, tapi kita tidak iman terhadap malaikat-malaikat Allah, tidak percaya, gitu ya, adanya malaikat. Nah, maka itu juga gugur keimanannya, ya. Jadi harus yakin, gitu ya, harus iman, harus percaya terhadap 6 hal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian jadi di dalam percakapan hadis tersebut, jadi perkara meyakini hari akhir adalah wajib diyakini, gitu ya. Jadi yang kemudian disebut rukun iman, karena wajib, ya, wajib diyakini berarti harus, gitu ya, harus benar-benar diyakini. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah kehidupan akhirat, gitu ya. Oke, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Kita membahas tentang hikmah, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Jadi kalau kita meyakini hari akhir, hendaknya kita ketika ada tamu, kita harus menghormati tamu. Ketika kita bicara dengan orang lain, kita hormati orang yang berbicara tersebut dengan menyimaknya, gitu ya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Misalkan kita punya teman SMP nih, ya, teman dekat, kita silaturahim ke rumahnya, main ke rumahnya, gitu ya. Jadi menyambung tali silaturahim ini baik, ya, menambah umur dan menambah rezeki, gitu ya. Kemudian berkata yang baik atau diam, maksudnya daripada kita gibah, daripada kita ngobrolin orang lain, gitu ya, takut terpeleset dengan lidah kita, baiknya kita diam, gitu ya. Atau ketika kita tahu hal-hal yang baik, maka bicarakan itu yang baik, gitu ya. Kalau daripada kita membicarakan yang buruk, lebih baik kita diam, gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada hikmah beriman kepada hari akhir, ya. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir, ya. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan, ya. Jadi yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, gitu ya. Jadi karena kita yakin, gitu ya, akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan, maka kita akan merasa sangat benci dengan kemaksiatan dan kebejatan, gitu ya. Sehingga
kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama muncul rasa kebencian terhadap kemaksiatan. Gitu. Kemudian yang kedua yang kedua menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Gitu ya. Jadi yang kedua menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Jadi hikmahnya yaitu gitu ya. Hikmahnya yang pertama tadi kita merasa benci dengan kemaksiatan, kedua itu menyejukkan gitu ya dan menggembirakan hati orang-orang mukmin. Jadi kita akan merasa gembira gitu ya ketika ada kabar kalau kita misalkan atau ada berita gitu ya, Nabi itu pembawa berita gitu ya, pembawa berita Nabi itu. Jadi akan merasa gembira kita itu ketika orang mukmin bahwa di akhirat nanti akan dibalas dengan kebaikan gitu ya. Jadi sehingga orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah akan merasa sejuk hatinya dan gembira gitu ya dengan apa-apa yang akan dibalas kebaikannya gitu ya dengan segala kenikmatan akhirat gitu ya yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini gitu ya, yang sangat besar luar biasa nikmatnya nanti ya di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu gitu ya. Jadi yang ketiga ini jadi senantiasa tertanam kecintaan gitu ya dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi istilahnya ketika kita meyakini hari akhir sehingga kita tertanam di dalam jiwa kita ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas gitu ya. Jadi tergerak untuk beramal baik dengan ikhlas. Karena apa? Karena kita akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita beramal baik gitu kita benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap balasan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak terbesit sedikit pun untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau balasan dari makhluk lainnya gitu ya. Kita hanya berharap dibalas itu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya gitu ya. Jadi pimaksiateun ge ditinggalkan komedi maksiatna gitu. Lamun kalau kata Sundanya mah gitu ya. Jadi selalu menghindari gitu niat-niat buruk apalagi melaksanakannya karena kita selalu teringat tertanam bahwa akan adanya hari akhir gitu ya, adanya hari pembalasan sehingga kita terjaga gitu ya. Kemudian karena menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat gitu ya. Jadi menjauhkan diri dari asumsi di surga mah kieu misalkan gitu ya. Karena apa? Karena di akhirat itu kekal sedangkan di dunia ini tidak kekal ya. Kita coba rasakan saja gitu ya. Kita sudah SMK lagi, sudah kelas 12 lagi, gak kerasa gitu ya di dunia ini. Jadi dunia ini fana gitu ya. Kalau di
akhirat nanti kekal gitu ya, tidak ada yang tua gitu ya, tidak ada bayi gitu ya, semuanya muda gitu ya, semuanya muda, yang tua pun kembali muda gitu ya di surga itu. Begitu ya. Nah, demikian ya. Pada materi kali ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa hakikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa hikmahnya beriman kepada Allah Subhanahu kepada hari akhir gitu ya. Mohon maaf. Jadi pertama itu hakikat beriman kepada hari akhir gitu ya. Yang kedua hak hikmah beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi anak-anakku sekalian semuanya bisa memahami gitu ya dan bisa mengamalkannya. Setelah memahami kemudian bisa mengamalkannya. Sama ya. Bapak juga masih jauh gitu ya. Masih jauh dari perilaku-perilaku yang terpuji gitu ya, yang benar-benar untuk hari akhir gitu ya, mempersiapkan untuk hari akhir. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi Bapak sendiri dan umumnya untuk semuanya gitu ya, untuk senantiasa memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik gitu ya. Semoga ini menjadi pengingat gitu ya, menjadi pengingat ketika kita akan membuat dosa atau kemaksiatan, kita selalu ingat tentang akan adanya hari akhir gitu ya, karena itu pasti gitu ya, pasti awalnya kita tidak ada di dunia ini, kemudian pasti kita juga tidak akan ada di dunia ini gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Harus lebih semangat lagi beribadah gitu ya. Dengan adanya orang yang meninggal, semoga kita jadi mengingatkan diri kita bahwa kita juga akan meninggal. Itu demikian ya perjumpaan dengan Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekeliruan gitu ya. Boleh ya memberikan kritik dan saran. Juga apabila ingin diskusi bisa langsung japri ke Bapak ya. Demikian kita akhiri penjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.